Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya Atar Lintang Biru Lestari dari kelas PBA 2A akan menjelaskan materi tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada para nabi dan rasulnya beberapa mukjizat sebagai hujjah dan alasan rasional yang menyatakan bahwa mereka adalah benar dan mereka adalah para nabi dan rasul Allah. Karena mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bentuk bukti atas kebenaran pengakuan sifat kenabian dan kerasulan mereka. Al-Quran bagi kaum muslimin adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Dan ia juga adalah satu-satunya kitab suci yang abadi di sepanjang zaman, karena firman-firmannya sepenuhnya benar dan sempurna, maka ia tidak mungkin terbatas oleh zaman. Oleh karena itu, Al-Quran selain merupakan kitab suci, ia juga merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW dan tidak tertandingi sampai saat ini. Menurut bahasa, kata mukjizat berasal dari kata i'jaz, diambil dari kata kerja a'jaza yu'jizu i'jazan, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Maksud dari menjadikan tidak mampu adalah membungkam lawan atau melemahkan pihak lain. Menurut istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku menjadi nabi sebagai bukti kenabiannya. Maksud dari kemukjizatan Al-Quran yang sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan Rasul yang membawanya, sekaligus menetapkan bahwa sesuatu yang dibawa oleh mereka hanya sekedar menyampaikan risalah Allah, mengkabarkan dan menyerukan. Macam-macam mukjizat. Yang pertama, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek kebahasaan. Kemukjizatan Al-Quran dalam aspek kebahasaan dapat dilihat dari keteraturan bunyinya yang indah melalui nada-nada hurufnya. Kalimat demi kalimat mengandung unsur yang sangat baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikit pun kandungan misteri di dalamnya. Susunan Al-Quran tidak dapat disamakan oleh karya sebaik apapun. Yang kedua, kemukjizatan Al-Quran dari aspek sumber hukum. Al-Quran telah memberikan sebuah adil yang kuat dalam pertumbuhan hukum. Bahkan Al-Quran tetap menjadi produk hukum yang ideal hingga sekarang. Yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran dari aspek dalam menerangkan kabar gaib. Yang keempat, kemukjizatan Al-Quran dari aspek isyarat dunia. Isyarat itu dapat dilihat dari ilmu pengetahuan seperti ilmu astronomi, yakni penciptaan alam tentang teori Big Bang. Berdasarkan teori tersebut, alam semesta tercipta dari kumpulan gas yang disebut primary nebula. Kemudian terpecah menjadi bintang-bintang, planet-planet matahari, bulan, dan sebagainya. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 disebutkan, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Kata-kata perpaduan beberapa unsur untuk dijadikan suatu kumpulan yang homogen, sedangkan kata fataqo berarti memisahkan. Al-Quran juga banyak mengungkapkan kisah-kisah para nabi dan juga umat pada masa lampau, seperti kisah seorang Fir'aun, kisah kaum Ad dan Sumud, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran juga banyak menyinggung sebuah masalah-masalah yang belum terjadi di masanya. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita-cerita Arab saat itu, dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahannya. Contoh kisah-kisah lama yang dituangkan dalam Al-Quran ialah kisah Ashabul Kahfi, tentang 7 orang pemuda yang tidur di dalam goa selama bertahun-tahun dan dijaga oleh 1 ekor anjing, yang kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dibangunkan, tapi dibangunkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tujuan kemukjizatan Al-Quran antara lain: yang pertama, membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang nabi atau rasul Allah yang diutus untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh manusia. Yang kedua, membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab dari Allah, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan pula tulisan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. Pada bagian ini terdapat 4 gambar. Pada gambar pertama, menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Fathu Makkah yang terjadi antara kaum kafir Quraisy dengan umat Islam. Pada gambar kedua, menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam yang sedang membelah lautan karena saat itu dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun. Pada gambar ketiga, menceritakan kisah Nabi Sulaiman yang sedang berbicara dengan para hewan. Kisah yang terkenal ialah dengan para semut merah. Pada gambar keempat, menceritakan kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam yang berada di dalam perut ikan paus. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih, syukron kasir. Saya Athor Lintang Biru Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.